Ayatullah Ruhollah Khomeini adalah tokoh utama di balik revolusi Iran tahun 1979. Banyak orang yang memujinya sebagai pejuang melawan kezaliman, tetapi sayangnya tidak sedikit pula yang tertutup matanya terhadap penyimpangan akidahnya yang bertolak belakang dari ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah ini pengkhianat, kadzdzab wa pengkhianat selama-lamanya. Kaum muslimin, para ulama terbunuh sepanjang sejarah dengan sebab Syiah. Syiah ini di mana-mana. Sampai dia bisa bekerja sama dengan siapa? Dengan Yahudi dia bisa kerja sama, dengan orang-orang kafir, dengan hulagokan. Hulagokan kerja sama dia untuk membunuh kaum muslimin di Baghdad. Dalam pembahasan kali ini, teman-teman sekalian, kita akan mengulas 7 kesesatan besar dari Ayatullah Khomeini berdasarkan buku-bukunya sendiri dan keyakinan Syiah Imamiyah yang ia perjuangkan. Mari simak video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Perlu kita ketahui bersama di antara kesesatan Khomeini, yang pertama, kesesatan dalam konsep imamah, menjadikan imam lebih tinggi dari Nabi. Khomeini dalam bukunya yang berjudul Al-Hukumah Al-Islamiyah halaman 52, ia mengatakan sesungguhnya para imam memiliki kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat, muqarrab maupun nabi yang diutus. Padahal dalam Islam para nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Menempatkan manusia atau yang kita kenal dengan imam lebih tinggi dari nabi adalah bentuk ghulu, yaitu berlebihan yang telah diingkari di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 285, semua nabi diperlakukan sama derajatnya oleh kaum muslimin. Yang kedua, kesesatan dalam akidah. Khomeini menganggap para imam itu maksum, terjaga dari dosa dan salah. Dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah, Khomeini menyatakan bahwa para imam memiliki ilmu yang tidak terbatas, tidak pernah lalai, tidak pernah salah, dan tidak pernah lupa. Dan ini merupakan suatu kesalahan yang besar, itu dikarenakan yang maksum hanya bagi para nabi. Menganggap imam yang bukan nabi sebagai maksum adalah bentuk pengkultusan manusia yang melampaui batas. Ini bertentangan dengan prinsip tauhid, teman-teman. Yang ketiga, menghalalkan pencelaan terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khomeini dalam kitabnya Kashful Asrar halaman 110 secara terbuka menyerang Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang-orang yang telah menyelewengkan Islam dan merebut kekuasaan dari yang berhak. Perlu kita ketahui, ini adalah bentuk celaan terhadap para sahabat yang telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, hadis riwayat Bukhari. Dan membenci sahabat adalah satu tanda kesesatan. Yang keempat, menghalalkan nikah mut'ah, praktik zina yang terselubung. Khomeini dalam kitabnya Tahrirul Wasilah jilid 2 halaman 241 mengatakan bahwa membolehkan mut'ah dengan anak kecil. Ia melanjutkan, tidak masalah menikmati anak kecil meski hanya dengan menyentuh atau memeluknya. Teman-teman, ini jelas menyimpang dari ajaran Islam yang murni, karena menikahi anak kecil sebelum balik itu bertentangan dengan akhlak Islam. Nikah mut'ah adalah suatu zina yang dilegalkan dan telah diharamkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Yang kelima, kesesatan wilayah al-faqih, menjadikan ulama setara dengan Tuhan di dunia. Khomeini menggagas konsep wilayah al-faqih, yaitu kekuasaan mutlak seorang faqih, yaitu ulama seperti dirinya atas seluruh aspek umat. Wilayah seorang faqih adalah mutlak seperti wilayah Rasul dan imam, sebagaimana yang ia tulis di dalam kitabnya yang berjudul Al-Hukumah Al-Islamiyah.
Menjadikan seorang ulama memiliki otoritas ilahi sama seperti Nabi adalah bentuk penyelewengan akidah Islam. Ini membuka pintu ke pemerintahan teokrasi totaliter yang tidak diajarkan oleh Islam. Yang keenam, menggugurkan haji sebagai rukun Islam demi politik. Khomeini pernah mengeluarkan fatwa untuk membatalkan haji dengan alasan politik, khususnya saat konflik dengan Arab Saudi. Padahal, teman-teman, haji adalah rukun Islam yang kelima. Tidak boleh ditinggalkan kecuali karena ujur syar'i. Menjadikan pertimbangan politik di atas rukun Islam adalah suatu bentuk hulu dalam berpolitik yang tidak dibenarkan. Yang ketujuh, kesesatan dalam akidah raja'ah, yaitu menghidupkan kembali imam dan membalas dendam. Syiah Imamiyah percaya bahwa suatu saat Imam Mahdi akan muncul kembali bersama orang-orang Syiah dan membunuh semua musuh Ahlul Bait, termasuk para sahabat Nabi SAW. Khomeini menulis, raja'ah adalah suatu kepastian. Orang-orang yang menzolimi Ahlul Bait akan dikembalikan untuk disiksa oleh Imam Mahdi. Ini disebutkan di dalam kitabnya yang berjudul Al-Hukumah Al-Islamiyah. Akidah raja'ah tidak ada dalam ajaran Islam, teman-teman. Menghidupkan kembali orang mati untuk dibalaskan dendam adalah suatu fiksi yang sesat. Islam mengajarkan bahwa balasan hanya di akhirat, bukan di dunia dengan cara khayalan seperti yang dituliskan oleh Khomeini. Maka dapat kita simpulkan bahwa Ayatullah Khomeini bukan sekedar pemimpin revolusi, tetapi pembawa ajaran yang sangat berbahaya bagi umat Islam. Penyimpangan-penyimpangannya tidak bisa dianggap hal yang remeh. Itu karena ia telah menodai tauhid, menistakan sahabat Nabi SAW, bahkan mengalahkan zina mut'ah, dan mengangkat manusia ke derajat ketuhanan. Dalam Islam, akidah adalah dasar. Jika dasar sudah rusak, semua bangunan itu pasti akan runtuh. Maka jangan terkecoh oleh tampilan religius atau semangat anti baratnya, namun lihat isi dan keyakinannya, bukan retorika. Semoga Allah menjaga kita dari kesesatan tokoh-tokoh yang disanjung dunia tapi menyesatkan umat. Mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, bukan ideologi revolusi yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Silakan tuliskan komentarnya. Bagi teman-teman sekalian yang menyukai konten ini, silakan subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.